Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih ya. Prosesnya gampang banget, hanya cukup digoreng saja. Bisa menjadi ide jualan, namanya pastel bulat goreng. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan bahan isiannya, panaskan wajan, kemudian berikan 1 sendok makan margarin. Masak dengan menggunakan api yang sedang. Kalau sudah margarinnya mencair, masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini. Masak hingga berbau harum dan berubah warna. Kemudian masukkan 2 buah kentang yang sudah dipotong dadu kecil, 1 buah wortel yang dipotong dadu kecil, kemudian 2 buah sosis cincang kasar. Lalu masak terus, dan di sini supaya sayurannya cepat empuk, akan aku tambahkan dengan setengah gelas air. Masak terus hingga airnya menyusut ya, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur serta lada secukupnya. Nah, kalau airnya sudah mau menyusut, aku siapkan 1 sendok makan maizena dan juga 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan atau membuat adonannya itu agak sedikit mengering gitu. Oke, kemudian masak hingga mengering ya untuk airnya, dan kalau sudah, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Lanjut, di sini aku siapkan bahan untuk kulit, ada 200 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 80 gram margarin. Untuk tepung terigunya aku menggunakan yang pro rendah supaya lebih keras ya nanti hasilnya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur supaya lebih gurih. Aduk hingga tercampur dan juga hingga berbulir. Setelah berbulir, kemudian masukkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur. Lalu juga di sini akan aku tambahkan air es ya, kurang lebih 3-4 sendok makan. Jadi dikira-kira aja, jangan terlalu banyak, nanti takutnya kelembekan. Oke, kemudian di sini akan aku aduk dengan menggunakan tangan hingga adonan itu bisa dipulung. Nah, setelah adonan bisa dipulung seperti ini, kemudian ambil ya kurang lebih beratnya 25 gram dan bikin bulatan-bulatan, lalu sisihkan. Jika semua sudah dibuat bulatan seperti ini, kemudian istirahatkan ya selama 15 menit supaya kulitnya itu elastis. Nah, kalau sudah, ambil 2 adonan lalu pipihkan, dan nanti di bagian tengahnya akan aku berikan isian yang tadi sudah kita dinginkan ya. Harus dipastikan ya untuk bahan isiannya sudah harus benar-benar dingin, jangan masih hangat supaya nanti kulitnya itu tidak gampang sobek ya, karena kena embun kalau masih panas. Oke, kemudian tutupkan. Ini persis banget ya cara pembuatannya seperti yang pernah aku bagikan, yaitu aku pernah bagikan pastel tape ya, untuk linknya nanti di bawah. Cuman ini bedanya aku goreng nanti prosesnya, dan isiannya juga gurih. Kemudian cetak bulat menggunakan tutup muk aja. Untuk diameter tutupnya itu kurang lebih 8 cm. Nah, terlebih dahulu di bagian pinggirnya harus direkatkan, karena ini kan prosesnya digoreng. Nanti kalau agak sedikit berunggah takutnya nanti pecah dan isiannya keluar. Jadi pastikan untuk bagian pinggirnya dirapatkan terlebih dahulu dengan pencet aja dengan menggunakan jari, lalu dicubit bagian pinggirnya seperti ini. Oke, karena ini memang isiannya sayur
jadi tidak begitu serapih yang isian tape ya. Kalau isian tape kan lunak ya. Kalau isian sayur apalagi kentang yang dipotong dadu jadi agak bertekstur sedikit. Oke, kemudian pipihkan kembali 2 bulatan, lalu isi di bagian tengahnya kurang lebih 1 sendok makan. Nah seperti ini. Lalu tutupkan ya untuk di bagian atasnya. Setelah ditutupkan, kemudian rapikan lalu cetak bulat ya. Sekali lagi menggunakan tutup muk yang diameternya 8 cm. Jangan lupa untuk dirapatkan di bagian pinggirnya supaya saat nanti digoreng tidak keluar ya bagian isi, lalu setelah itu dicubit. Nah ini sebaiknya untuk mencubit itu tidak menggunakan sarung plastik supaya lebih kecil hasilnya dan juga lebih rapi. Oke, kalau semuanya sudah dibentuk seperti ini ya, kemudian bisa disimpan terlebih dahulu di dalam freezer kurang lebih 20 menitan, dan ini juga bisa untuk frozen ya. Jadi kalau sudah seperti ini simpan di frozen atau di freezer maksud aku, baru setelah itu nanti digoreng sesuka hati kapan mau menyantapnya. Nah kemudian ini sudah aku diamkan selama 20 menitan ya di dalam freezer, lalu aku goreng saja. Goreng dengan minyak yang banyak, pastikan apinya menggunakan api yang sedang dan minyaknya sudah panas. Nah lalu untuk bagian permukaannya itu siram-siram ya menggunakan minyak. Yang tujuannya supaya permukaan kulitnya itu tidak meruntus ya. Jadi pastikan harus disiram-siram menggunakan minyak panasnya. Oke. Kemudian untuk membaliknya 1 kali aja. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, angkat kemudian tiriskan. Lakukan menggoreng ya hingga semuanya selesai. Dan ini hasilnya untuk satu resep yang aku bagikan itu menjadi 11 ya. Dan kalau sudah dingin kalian bisa masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 x 10 cm. Untuk daya tahannya karena ini berisi sayuran jadi hanya bisa bertahan 2 hari saja. Untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di harga Rp3.000 sampai Rp4.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini aku akan belah ya. Kalian bisa lihat di bagian tengahnya seperti ini. Ini untuk kulitnya itu renyah dan bagian dalamnya itu lembut. Rasanya gurih banget, enak. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, pastikan saat memasukkan ke dalam plastik OPP itu udah dalam keadaan dingin ya, jangan masih panas. Karena kalau masih panas nanti akan berembun dan kulitnya akan basah, tidak renyah lagi. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah pastel goreng atau pastel bulat goreng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack ya untuk dijualan. Ini namanya bolu gula merah. Cara buat dan juga bahan-bahannya gampang banget. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 100 gram gula merah ya. Ini aku serut menggunakan parutan keju. Kalau kalian ada brown sugar sebenarnya langsung aja menggunakan brown sugar. Kalian bisa beli di toko bahan kue ya. Itu yang gula pasir tapi warnanya coklat. Nah kalau sudah semua diserut seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku siapkan 2 butir telur ya yang suhu ruang. Ditambahkan setengah sendok teh SP emulsifier ya, ini bisa SP, Ovalet maupun TBM. Nah lalu aku tambahkan juga di sini 100 gram gula Jawa tadi yang sudah diserut. Setelah itu akan aku mixer.
mixer hingga mengental ya untuk adonannya. Jadi kurang lebih memixernya ini 5-7 menitan menggunakan speed yang paling tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini, putih dan kental, agak sedikit coklat gitu ya, karena kita menggunakan gula Jawa atau gula merah. Selanjutnya akan aku masukkan yaitu ada tepung terigu sebanyak 100 gram. Aku menggunakan tepung yang pro sedang. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, tambahkan juga 65 ml santan instan. Ini yang kemasan kecil ya. Selanjutnya mixer kembali selama kurang lebih 3 menitan hingga tercampur rata. Nah, resep yang aku bagikan ini sebenarnya roti jadul ya, waktu aku kecil dulu. Nah, ini aku modif aja supaya menjadi agak kekinian bentukan dan juga rasanya. Oke, setelah tercampur rata semua, kemudian akan aku masukkan yaitu minyak sayur atau juga bisa disebut dengan minyak goreng ya, sebanyak 50 ml aja. Nah, kemudian akan aku aduk balik menggunakan spatula hingga tercampur rata untuk minyak sayurnya. Selanjutnya aku siapkan untuk loyang. Jadi untuk loyangnya ini diolesi terlebih dahulu ya dengan margarin tipis-tipis dan ditabur tepung. Lalu masukkan kurang lebih 3-4 sendok makan. Jangan terlalu penuh, 3/4 bagian aja dari loyang. Nah, untuk ukuran loyangnya kurang lebih 9 kali 3 cm ya. Nah, nanti lebih jelasnya untuk ukurannya akan aku tulis di kolom deskripsi karena aku lupa untuk size-nya, jadi nanti aku ukur terlebih dahulu. Oke, karena prosesnya ini akan kita oven. Di sini kebetulan aku menggunakan oven tangkring ya atau oven kompor. Jadi untuk oven kompornya ini sudah harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Nah, selanjutnya hentak-hentakannya untuk loyangnya, lalu di bagian atasnya akan aku taburi dengan keju parut. Nah, kalau zaman dulu itu ditaburi di atasnya itu dengan kacang tanah ya, kacang tanah yang sudah disangrai terus ditaburkan di atasnya. Karena aku nggak ada kacang tanah, jadi di sini aku ganti dengan keju parut. Nah, kalau kalian tidak ada kacang tanah bisa diganti juga dengan kacang almond, tentunya akan lebih enak. Berikutnya akan aku oven ya di otang atau oven tangkring untuk waktunya 40 menit. Penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, buat kalian jika ingin menggunakan oven listrik waktunya hanya 30 menit aja. Nah, setelah matang angkat lalu dinginkan, kemudian setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Bentukannya lucu banget serta unik. Ini lembut untuk hasil daripada kuenya ya. Kue jadul tapi dengan tampilan yang menarik dan kekinian. Insya Allah nanti akan membuat para pembeli untuk membeli jualan kita. Oke, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 5 ya, dan ini sisanya yang aku potong karena untuk yang 5 ini akan aku jadikan sebagai hantaran. Jadi ini tidak aku belah ya untuk yang 5 ini. Jadi untuk teksturnya sendiri sangat lembut dan juga mengembang sempurna. Untuk penyajiannya diletakkan aja di dalam mika seperti ini. Nah, daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan 4 hari, dan untuk daya jualnya atau untuk penjualannya kalian bisa hargai di 3-4 ribu rupiah. Bisa ditambahkan juga dengan stiker seperti ini.
Nah, buat kalian jika tidak punya cetakan yang seperti aku punya, kalian juga bisa menggunakan cetakan apa aja ya. Tentunya kalau menggunakan cetakan lebih kecil, hasilnya juga akan banyak. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat kue atau bolu gula merah ala aku, bolu jadul yang tampil kekinian. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan pencuci mulut ya, dari olahan sagu mutiara, namanya puding sagu. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 60 gram sagu mutiara, bagi menjadi 3 bagian yang sama berat. Kemudian masukkan air panas ya, rendam selama 30 menit. Lalu juga akan aku tambahkan dengan pewarna makanan, ada warna merah, hijau serta kuning. Oke, aduk hingga tercampur rata dan sekali lagi aku diamkan selama 30 menit dengan posisi ini ditutup ya nantinya, supaya nanti proses memasaknya itu bisa cepat. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, kemudian akan aku rebus selama 15 menit ya per warnanya. Kalau sudah direbus dengan waktu 15 menit, kemudian nanti tiriskan, bisa disaring. Oke, setelah semuanya direbus, kemudian sudah aku tiriskan. Ini sudah dingin semuanya ya. Kemudian di sini aku siapkan 800 ml santan dengan 120 gram gula pasir, tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar dan juga 1 sendok makan bubuk jeli. Semuanya pilih yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal. Baru setelah itu akan kita masak ya. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Oke, setelah mendidih seperti ini, hilangkan uap panasnya dulu. Kemudian aku siapkan untuk cetakannya. Nah, ini cetakannya akan aku bikin miring ya. Jadi aku berikan alas cetakan kue muffin di bawahnya. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan untuk sagu mutiara. Dan diletakkan miring seperti ini ya. Atau bisa juga kalian alasi di bawahnya itu dengan menggunakan serbet yang digulung. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 8 cup nantinya. Nah, setelah semua sagu mutiaranya diletakkan, kemudian akan aku tuang ya untuk puding putih tadi. Masih di posisi cetakannya ini dimiringkan, kurang lebih 1 sendok sayur ya untuk takarannya. Oke, setelah mengeras akan aku pindahkan ke loyang ya, seperti ini. Selanjutnya ambil 3 sendok sayur puding putih, puding atau puding susu tadi, lalu berikan tambahan pewarna kuning. Kemudian tuang ya kurang lebih 2 sendok sayur hingga penuh ya untuk cetakannya. Lalu ulangi lagi, ambil kurang lebih 3 sendok sayur untuk puding putih, lalu berikan pewarna merah.
Kemudian tuang lagi ke dalam cetakan hingga penuh. Lakukan sampai habis kesemuanya ya. Nah, lalu ambil lagi 3 sendok sayur atau sesuaikan aja dengan sendok sayur kalian masing-masing ya. Ini bisa 3 ataupun 2 jika sendok sayurnya itu besar. Oke, kalau sudah semuanya dituang, kemudian biarkan hingga mengeras ya, kurang lebih 1-2 jam. Nah, kalau sudah mengeras, tinggal dikeluarkan aja dari cetakannya, seperti ini hasilnya. Jadi agak ada variasi garis miring dan juga sagu mutiara di bagian dalamnya. Ini rasanya gurih karena sagu mutiara itu kan cocok atau pas banget rasanya jika disajikan barengan dengan santan. Nah, buat kalian untuk tipsnya saat merebus daripada sagu mutiara, berikan sedikit garam ya, supaya nanti rasa daripada sagu mutiaranya itu tidak blend. Oke, dan seperti ini untuk tampilannya. Ini di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari, tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan 5-1 minggu dengan satu syarat ya. Kalau di dalam kulkas harus ditutup rapat supaya tekstur daripada pudingnya itu tidak berubah. Nah, untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Untuk satu resep yang aku bagikan sekali lagi menjadi 8 cup puding. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba, terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.